yang Al-Quran mengatakan laisa kamislihi, itu jangan kau lihat dengan ainul basiroh, lihatlah dengan ainul basariyah, mohon maaf, tapi lihatlah dengan ainul basiroh tadi. Allah meletakkan ainul basiroh dalam diri kita, cara Jawane iku rasa. Imanul haq, iman yang benar, Rasulullah katakan ihsan. Sehingga ketika jenengan iki beribadah apapun, ada golongan dua, hati seakan-akan sudah melihat wujudnya Allah. Yang kedua, fa illam takun taroh, kita tergolong hati selalu merasa dilayani, dilihat, digerakni dening Gusti Allah. Kita posisi masih di golongan dua, Pak, karena muraqabah. Ini makom jenengan makom muraqabah. Kalau sudah menyaksikan Allah prosesi ini sampai dimasukkan Allah makom muraqabah. Nanti masuk makom fana, lanjut makom ma'rifat. Prosesnya gimana? Ngeten. Kalau hati sudah ditunungno tentang asyhadu ke ilallah pada hakikatnya, seperti yang kuterangkan di atas tadi ya, di depan tadi, maka wajib hukumi hati jenengan kali kula selalu merasakan kehadiran Allah, yaitu hidup. Tandane ning pundi? Gerak sampean dalam sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati sampean harus di wilayah rasa, merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan. Nek hati sampean masuk di wilayah itu dalam sholat, tak jamin gak mudah nafsu bisa masuk di dalam jagatnya hati. Sampai gak usah do hitung-hitungan, nanti hitungan rakaat gak lupa tah ngono. Nah, gak usah dihitung-hitungan gitu. Ada yang gini, ada yang mengatakan jangan sekali-kali kamu ya belajar apalagi praktek ilmu hakikat, gendeng kamu. Terus sampai ngomong, kira-kira kalau sudah praktek di makom muraqabah itu, kita kira gak gendeng, sampean gak usah hitung-hitungan ngono. Gusti Allah lu paham. Gak usah sampean kali kula duwe rasa khawatir. Sejak kapan jenengan kali kula khawatir nang Allah, padahal setiap saat dan waktu Allah melayani kita. Contoh, napas ini gak ditokno lan dilebokno Allah, ora iso metu dhewe. Mata sampean berkedip iki lho, nek gak diketipno Allah ya gak akan pernah bisa. Sebab sudah jelas Allah katakan bahwasanya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, semua apa yang muncul dan timbul dalam diri manusia itu sumbere gerak sangka Gusti. Kanjeng Nabi sudah memberikan statement hadis sahihnya, la haula wala quwata illa billah. Kurang percaya bagaimana kita? Kula niki notok, Pak. Wis mboten kula tutupi. Rasulullah dulu seperti ini. Tapi memang resikonya walau karihal musyrikun. Dalam ayat, walaupun Rasulullah dicaci orang sak dunia, tetap itu disampaikan. Dibenci oleh orang satu dunia, tetap beliau sampai Rasulullah sampai diancam, Pak. Mungkin jenengan kalau membuka kisah, hikayah, sejarah Rasulullah, wah luar biasa. Sampai diturunkan ayat hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di dalam kafir kota Mekah ya, kafir Quraisy, tokoh-tokohnya merencanakan mau menyembelih Rasul. Coba ngeno awak dhewe sik kae dipethotoki wonge nangis cemeng ngombe kopi po
Kita yang lebih umum mendengarkan kisah sejarah khalifah, terutama Sayyidina Ali, walaupun dipenggal pun beliau itu kasihkan. Tapi kita tidak tahu toh kisah dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman mana dibuka. Semua diracun, Pak. Diracun. Kalau sampai nggak percaya nanti kalau dibuka Al-Qur'anul Qadimnya, diracun. Sing lebih spektakuler, tragis, Sayyidina Ali. Bahkan putrane ditebas sekalian. Terjadi Al-Khalat. Terjadi di Indonesia siapa? Siti Jenar. Mereka yang gak suka ajaran Siti Jenar mesti mengatakan dzalika dzalalah, itu sesat, dengan cara ingsun Allah lah ngono tadi. Lah sing ngkei pendapat iku gak ngerti nafi itsbat, bagaimana bisa dikatakan benar? Saya katakan, Pak, ajaran sangkan paraning dumati iki nang pulau Jawa toh. Terus intinya adalah manunggaling kawula. Nek gak paham takono, ngoten lho, ojo kesusu langsung nyalahke. Takok. Dan ini murni sumber dari Al-Qur'an. Oleh karena pada saat itu orang Jawa gak iso maca Qur'an, para waline Gusti Allah itu mentauhidkan terhadap orang Jawa lewat bahasa Jawa, akhirnya terkenal dengan ajaran kejawen. Bisa. Padahal itu ilmu sejati, ilmu tauhid, itu murni ilmu tauhid. Kalau jenengan kurang percaya, buka bagaimana maksud daripada surat Al-Anbiya 25 yang disampaikan Rasul tentang ana, la ilaha illa ana. Bagaimana kedudukan surat Toha ayat 14 juga mengatakan anak. Kalau Pak ini saya mengada-ngada, kalau Pak Rasulullah dulu tidak menyampaikan tentang ketauhidan anak, gak mungkin akan muncul ayat itu. Logikanya goten. Berhubung hati kita kedahuluan, ketutupan ambek perkara batil yaitu syahwat, akhirnya ya itu tadi. Duh, nek ngerasakno ini ngeluh. Tapi kata rasakno, sing penting jalan ke depan terus, apapun itu yang terjadi. Dari sing pojokan waduh kono, ngaji ngedep kitab kok nyekel rokok. Aku gak urus. Memang nek cara adab tata krama cara syariat Pak ya gak oleh Pak. Ngrutuhno korea pulpen ngeten mboten angsal kok. Apa meneh rokok? Makanya diajak ngaji bebas sampean. Ngopi gak apa-apa. Udah, kita lanjut. Wahatani ainani utawi mata loro fil insani ing dalem menungso tarotan ing dalem umume iku tak mauta watarotan la tak malan ora wuta. Kedua mata manusia itu di dalam masa di mana andai kata buta atau tidak buta, wa kullu dzalik iku yaksilu liwujudil hajiba au adamihi, utawi mengkono-mengkono uta atau ndak. Wa kullu dzalika lan utai saben-saben
uta ndak iku yaksilu terjadi liwujudil hajibi krana wujude perkara kang ngalang-alangi au adamihi utawa ora anane kang ngalang-alangi. Kedua mata manusia itu ada kalanya buta, ada kalanya yang tidak buta. Dan setiap kedua mata itu olehnya buta dan tidak buta itu karena adanya perkara yang menutupi atau tidak adanya perkara yang menutupi. Butone ati iku tergantung ono sing nutupi atau tidak, gitu loh ringkesih. Kalau ada yang menutupi berarti ada penghalang, sehingga antara mata dengan sesuatu yang di depan kita tidak akan tampak. Yang tampak itu penghalang. Sekarang kita lari kepada hati. Berhubung dalam hati kita ada syahwatu dunia sebagai penghalang, maka wujud sejatinya Allah nggak akan tampak bagi kita. Justru yang tampak itu syahwatut. Makanya jangan heran kalau kita itu bersukaria terus, ingin sukses. Sing dunyane wis apa keturunan 1 iso 2 iso 3 sampai pitung turunan gak entek. Pak nyun sewu Pak, tutnok sapundi mawon gak ono puase, gak ada puasnya kita, gak ada selesainya. Justru itu menjadikan hati kita lalai semakin jauh pada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun. Niki Quran loh ya. Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Biarkan hati kita bermegah-megah dengan syahwat, itu yang menjadikan hati lalai pada Allah. Hal ini terjadi sampai kematian. Kalau tidak ada revolusi, tidak ada perubahan dalam diri kita, jagakan siapa kita? Apa jagakan? Mengharap pada siapa? Ayo coba. Ini kita proses. Allah tidak akan membersihkan hati seorang kaum jikalau kaum itu tidak ada etikat untuk membersihkan sendiri. Artinya apa Pak? Biar Allah yang membersihkan, caranya jenengan ikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Harus kita ikuti. Teladani Kanjeng Nabi kan sudah jelas, sering dibuat dalil waktu mulutan enten iki. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Endi dibuka tauhide? Kebanyakan ora. Sebab nek wis buka tauhid iku gak ana guyon. Berhubung ngajine seneng guyon, umumnya menungso iku nek ngaji ana dagelane ngono sawenang wis sok diundang meneh. Ya wis, karena tidak menjelaskan tauhid, kemurnian. Sampai kapan Indonesia seperti ini? Jenengan ajak kemana hati umat ini? Kepada Allah kah atau selain Allah? Terserah panjenengan. Nek aku jompama kula ya mending tak tinggal turu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah terus yang ketika saat jatuhnya kita itu ada penghalang, terus piye carane menghilangkan penghalang? Kembali lagi, udah khalwatlah, sistemnya dzikir sirul asrar, jalankan terus, pasti akan Allah bersihkan. Fasabbihuhu
bukrata wa asila. Pasti Allah bersihkan. Gak usah ragu, gak usah takut jenengan kali kula. Sikat kholwat terus diparani gendrawung ngene wis melayu nang keleke sing wedok. Ndungsel. Sik kait ning kono Allah masukkan di dunia kasab. Wis gak usah takut, sampean harus yakin sedaya makhluk iku sing lakoni Gusti. Wa man sadda basirahu bisyai'in ghariqa fi dzulmatin. Wa manan utahe sapane iku sadda kekaling-kalingan terhalang sapa man basarahu ing atine man bisain kelawan sesuatu, maksudnya syahwatu dunia iku ya ghariqa mongko dadi sapa man fi dzulumati ing dalem peteng kegelapan. Ghariqa mongko dadi apa? Dadi gelap, dadi apa-apa atine man dadi iku fil dzulmati ing dalam kegelapan. Barang siapa yang hatinya terhalang oleh sesuatu, maka inilah yang kusebut sebagai hati yang gelap. Wa ing kana lan senajan ana sapa man iku hunaka ing dalem kene panggonan apa nurun cahaya satiun kang mencorong. Walaupun didatangkan cahaya, namanya hati yang buta, maka di situ kita akan gelap. Nek mata dohir, nek wis kadung merem gak kena dibuka alias buta, diwenehi cahaya sing terang, ya apa tetep peteng. Ada 3 seseorang dimasukkan dalam gedung, Pak. Pertama adalah orang buta, kedua adalah orang bisu, ketiga adalah orang yang tidak punya kaki cuma 1. Gedungnya itu, Pak, lampunya merkuri, wattnya itu tidak hanya 220, 240, bawenter. Sound system ini horek. Orang 3, wah namanya keramiknya marmer, Pak. Orang 3 disuruh masuk. Pertama orang yang telinganya budek. Jawabnya apa? Kok sepi? Lah ngoten nggih. Padahal sound sistemnya horek, Pak. Dam. Karena budek ya apa maneh. Yang kedua, orang yang matanya buta mesti bilang, kok peteng ya? Lah, Bapak Ibu, perasaan dia tidak ada cahaya. Yang pertama, perasaan dia nggak ada suara. Terus yang terakhir iki, Pak, mohon maaf ya. Lah wong keramik marmer alus ngono mlakune kok ya jentit. Jarene kok gak rata dalane. Bapak Ibu, ketiga orang ini salah tapi ra rumangsa salah. Kita ini, Pak, sudah jelas setiap saat dan waktu yang melayani kita dalam hal apapun itu Allah. Tapi kok ning dodo ngomong aku. Contoh kecil mawon malam hari ini, yang melayani kita, yang menjadi guru sejati kita adalah Allah. Mengapa jenengan kok yo ada punya iman sing murui sing bimbing sampean mukhlason? Apa mukhlason gak makhluk? Iso apa? Kurang cedot tak buka di dalam surah Az-Zumar kalau nggak salah ya. Dawi Allah ngeten, innaka sak temeni sira Muhammad, langsung Kanjeng Nabi lho niki, iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk liman maring wong ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, orang dekat.
Apa maneh orang jauh. Terus siapa ya Allah yang bisa memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Berarti status Kanjeng Nabi Muhammad sebagai makhluk. Saya juga begitu. Artinya dalam ayat itu, jangan pernah punya iman di dada jenengan sing murui jenengan iku mukhlason. Jodoh iya napa? Andaikan di dalam diri saya tidak ada Allah, bisakah lesanku jeplak? Nggak bisa toh? Oleh gara-gara kita merasa yang mulang itulah Pak, akhirnya hati ini semakin jauh pada Allah, yang pada akhirnya njaluk peweh teko sampean. Peweh apa? Terlepas urusan dunia materi, harus urusan dunia yang non materi. Apa? Pujaan. Akhirnya saya gila dengan pujaan masyarakat. Iki gak bener. Dan ini wajib diberantas di tengah umat manusia. Dan ini masih sering terjadi di kalangan umat Islam. Bukan perkaranya kita menghormat terhadap sesama itu salah. Enggak. Sepanjang itu secara jasmania saja. Yang muncul dari akhlak istimaiyah hablum minan nas. Rapopo memang bidayai ngoten. Memang tarbiyai kita di syariat ngoten. Santri yo harus taat menyang guru. Tapi ruhania kita harus jatuhnya hanya pada Allah. Ngoten lho dulur. Saya tidak melarang jenengan iki mengkultuskan seorang figur, bahkan seakan-akan menuhankan karena kealimannya, karena kekaromannya, monggo, tapi sebatas jasmani. Ruhaniyahmu hanya kau peruntukkan pada Allah. Sudah jelas, alhamdu utawi segabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Wis kurang cetoyo apa? Nggak berani Pak. Para kiai sesepuh dulu sampak jelasno kaya ngeten boten wantun. Karena apa? Dipecicili ambek golongan khawarij. Bila perlu dihanguskan. Itulah yang terjadi pada masa-masa dulu. Kalau sekarang sudah keterbukaan publik, bebas berpendapat, bebas menyampaikan kritik, sing penting membangun. Boleh mengkritik, tapi harus membangun. Jangan mengkritik merusak, jangan. Sama saya tadi mengatakan supaya anda semuanya umat manusia naik tingkat, ngoten loh. Ojo hanya berdomisili lari di tempat. Kapan nyampe? Masa kita diem ketika kita mutus sholat kita, hati selalu ingat selain Allah, masa diem? Ya jangan gitu harus ada upaya mencari celah. Apa ilatnya? Apa sebabnya ini? Ini hanya bisa ditemukan golongan orang-orang yang hatinya sudah bertauhid. Baru ada revolusi iman, revolusi laku, revolusi ibadah. Sehingga ibadah gak mung jungkir aja. Wa'lam lan ngertiya sira anna khaila ing sak temene anil kolbi apa sai iku saiun
Annal khaila anna khaila ing sak temene perkara kang ngalang-alangi. Ngalang-alangi apa ainil qalbi. Perkara kang ngalang-alangi mripate ati apa sayun siji-wiji. Ghairuhu kang sak ghairu wujudillahi maksude yaiku tegese perkara sak liyane wujude Allah. Ketahuilah bahwasannya penutup penghalang matanya hati yang disebut syai' yaitu perkara sak liyane Gusti Allah syahwatud dunya iku wahwa lan utawi khail iku asyahwatu fil qalbi yaiku syahwatu dunia yang timbul di dalam hati jenengan. Gini ki penghalangi hati, Pak. Kok umpama rupa ngeten iki gampang sepidol. Syahwatu dunia iku samar. Syahwat iku adalah kesenangan adunya kang bangsa sak liyane Gusti. Contoh ning jero dadaku ana seneng nanggone wong wedok sebab ayune. Seneng nang anak, seneng nanggone apa nyuwun sewu sandang pangan papan mewahnya dunia. Senenge ati kok suamar toh Pak, suamar orang lain nggak tahu, tapi jangan diharap Allah nggak ngerti. Kalau hati kita itu bersukaria dengan hal itu, kok umpama rupa fisik Pak nggih gak sedeng Pak. Iku rupa sing samar. Di dalam samar akan memfisik. Fisiknya diterima jasmani. Angen-angen kepingin duweni mobil, gambar mobil belang. Gambar pabrik belang. Apa mawon belang ning ati. Loh, itulah penghalangnya hati kita. Itu penghalangnya hati kita. Dan itulah yang menjadikan hati kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga Allah dawuh qala dawuh sapa Allah fi surat Yusuf, di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini ayat ada dua maksud, artinya ada dua faedah. Faedah pertama, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Kita nggak akan bebas Pak dari kepentingan nafsu. Sing nafsu itu ngajak lalai hati sampai datang Allah dengan cara hati dibeki ambek syahwatut dunia. Melihat dari ayat ini, siapapun kita tidak akan pernah terbebaskan dari bisikan hawa nafsu. Walaupun perkara yang kita anggap baik, contoh sholat, dikira nafsu gak masuk di situ, masuk Pak. Nafsu itu ridho, iblis itu ridho jenengan sholat, ridho pol. Kita dulu waktu di ya disyariatkan iblis itu ngejak maksiat tok lah ngoten nggih. Nek taat dudu iblis lah ngoten. Wis saiki ana samare iblis ya. Iblis iku iso mlebu ning sumsum ning getih lan sak piturute. Suwamar jenengan sholat iki tandane kedorong nafsu. Nek kedorong lho ya. Sing ana kepentingane nafsu. Satu, awak dhewe salat pengen didelok wong. Iki sih kasar Pak menurut kula, sik kasar. Menurut kula kasar nih. Ono sing halus maneh. Ada yang halus lagi. Apa? Aku salat, atiku arep-arep pewehi Gusti Allah rupa makhluk sing disebut pahala lan
surga. Tondone Pak ati sampen kali kula waktu salat iki gak iso ini wajah tuas. Iya, mboten saged. Tawajuh menghadap asyhadu ka ilallah mboten saged. Akhirnya gambar-gambar donya sing metu blang. Lah ya enak salat kok ya ati eling bojo. Bojo manggakno wedang kurang legi. Sondok pahit disemburno nang ngene raine sing wedok terus wong wedok salat nala wong ya Allah garwaku kok cik mentolone Kang Mas ning ati ambek nangis. Lah ngoten nggih. Apa? Iku tetanda nafsu iblis mlebu san. Jalan satu-satunya jenengan terbebaskan dari itu, ayo diteruske ayate. Illa ma rahima rabbi, kecuali ada nafsu yang Allah rahmati. Nafsu di sini jiwa. Jiwa yang dimaksud di sini adalah ruh. Disebut jiwa karena masih kotor, tapi sudah mendengarkan seruan Allah lewat Rasulnya, yaitu tentang dinu tauhid. Lah ketika jiwa ini melaksanakan apa petunjuk di dalam ilmu tauhid untuk mendekat dan bertemu Allah, alias menafikan semua gambar-gambar makhluk di dalam hati, dibersihkan untuk selanjutnya yang ada dalam hati adalah Allah, maka disitulah disebut ruh. Karena disebut ruh iku fitrah. Kalau disebut jiwa masih terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut jiwa yang damai. Irji'i, kembalilah kau lekas ila rabbiki, maring pangeranmu. Loh, mengapa harus diperintah? Karena posisi jiwa kita ninggalkan Allah, kesansang sama syahwatut, ikut syahwatut dunia, ikut nafsu. Ibaratnya nyuwun sewu, mengapa jenengan kok tinggalkan garwa sampean sing sah? Karena sampean katut bojone wong sing gak sah. Bisa laksana. Makane campur sari ini ndang baliyo Sri. Masih lagu iku ya jiplakane teko Quran, Pak. Walaupun itu campur sari Jawa. Nah, menurut kami loh ya, menurut kami mengkajinya di situ. Ilama kejaba jiwa rohimakang ngerohmati sapa Rabbi pangeran ingsun. Sebab inna Rabbi ghafurur rahim, jenengan masih ada kesempatan waktu umur, pasti akan Allah ampuni. Jenengan sadar selama ini kita itu menuhankan yang bukan Tuhan, sadar akhirnya kita beralih kepada Tuhan yang sebenarnya. Ilahukum ilahu wahid, yang Tuhan itu tidak jauh dari jenengan, selalu bersama jenengan. Jenengan sampai tidur ditidurkan, bangun dibangunkan, apapun dilayani, paling setia. Oleh sebab itu jalinlah cinta terhadapnya. Caranya berzikir terus, caranya menumbuhkan cinta pada Allah yang sebenarnya, zikir terus dilakukan. Mawamadamah lan selagi ngilanggeng apa alkohol buati, salikan ing melaku toriko sahwati, melaku dalane di atas jalan nafsu, ya fahuwa mongko utawi man iku fi zulmatin tamatin,
Barang siapa kalau hatinya terus menerus langgeng, ya tah, berjalan di atas jalan nafsu, maka selama itu hati disebut hati yang gelap gulita. Contoh sholat mawon, kalau ada kepentingan nafsu, gak mungkin hati sampai nu gak ono gambar sakliyane Allah, gak mungkin. Mesti gambar sakliyane Allah bermunculan. Ini persoalannya Pak, yang harus kita urai di dalam diri kita masing-masing. Anil ilahil wahid, saking Tuhan kang tunggal. Maksudnya gelap, kita itu tidak tahu mana wujudnya Allah. Ilahun wahidun, Tuhan kang esa. Kanjeng Nabi dawuh, janganlah kau puja dan puji aku, sembahlah dan pujilah siapa yang ku sembah, dan siapa yang harus kau puja, siapa? Yaitu ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan yang maha. Itu Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah memberikan keterangan lewat wahyu sangka Gusti Allah tentang siapa Allah itu, dijawab ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang maha esa. Yo hidup mau Pak Esa. Bisa jelas ya. Qala dawu yaqulu Khalid dawu sapa Allah Gusti Allah fi suratil Baqarah ayat berapa? 257. Rupane ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, ini ada dua kelompok. Kelompok pertama, orang yang syahadatnya sampai pada Allah. Kelompok kedua, orang yang syahadatnya mandek terhadap la ilaha. Allahu utai Gusti Allah iku waliyun. Iku nek wis dadi imammu, kok dadekno imam Allah iku. Yang ada di dalam hatimu hanyalah aku Allah. Iki disebut orang yang beriman. Yaiku alladzina amanu ya yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Allah akan membersihkan syahwat-syahwat yang menggelapkan hati ini, akhirnya menjadi hati yang terang benderang. Sebab apa? Sebab jenengan menuhankan yang sesungguhnya Tuhan. Yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhum taghut, justru mereka yang syahadatnya nyampe la ilaha, mandek ati iki bersaksi beriman kepada makhluk dari segala aspek apapun. Kalau seperti ini bagaimana? Yukhrijunahu minan nur ila dzulumat. Inilah yang akan menjadi gelapnya hati kita. Karena makhluk-makhluk yang banyak dalam hati kita. Setelah itu bagaimana nasib mereka? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dia menetap di dalam neraka selama-lamanya. Artinya apa? Hati sampean kali kula dalam keadaan gelap baik di dunia maupun di akhir. Wis. Ayo diresapi ayat koyok ngene iki. Waladina utai wong akeh fi qulubihim kang ana ing dalem atine. Aladina apa hulfun perkara kang nutupi iku auliyauhum utawi pira-pira penolonge mereka yaiku syayatinun setan. Yukhrijunahum sing setan iku bakal ngetokake sira kabeh minan nuri saking cahaya ila dzulumat menuju perkara kang peteng,
Ya iki mau maksudnya tadi, hati kita akan dalam keadaan gelap. Kulu hadautai sekabehane ayat di atas makolah waladina fi qulubihim kuwi iku mabniun den bangun ala hururin ing atase keagungan wakibriyain lan wakibriyail qalbi lan gumedine ati albasari kang bangsa menungso. Nyun sewu, wong nek wis dijatuhno mewah segala-galanya dalam hati, sing mesti terjadi takabur. Wekku lha iku wis takabur. Bukan takabur sing kula maksud niku sombong nang ngembong pengkerik, bukan niku, Pak. Ati ana rasa merasa memiliki apa yang kita dapatkan itu takabur. Contoh saya, ilmu apa yang sudah Allah letakkan pada diri saya, terus diri saya mengakui muncul iman rasa yen aku sing ngalim, ini berarti saya takabur. Padahal orang lain nggak tahu loh. Inilah yang akan menghalangi hati saya pada Allah. Ghurur. Termasuk teng mriku kula seneng Pak digungno wong. Masya Allah. Melaku ku ndawilu. Melaku ku wis tak toto. Sampai cek ngarani aku robot. Bukan persoalan sikapan dohir itu salah, ndak. Saya tadi mengkaji hati, sikapan hati kita loh Pak, yang merasa kita makhluk itu yang memiliki hak Allah. Ilmu itu hak Allah. Kok ya tak rampas? Berarti saya ini secara terang-terangan, sing saya enggak kerasa, aku telah menuhankan diriku dan Anda saya suruh menyembah. Apa bedanya ambek Cak Fir'aun? Hah? Apa bedanya? Fir'aun ngomong, ana rabbukumul a'la. Aku itu Tuhanmu sing dhuwur, sing maha mulia. Punya segala-galanya. Kekuasaan oke. Anakmu tak jaluk, tak hukum, tak pateni. Loh, karena aku pangeran. Loh, ngono ae. Allah ya Karim. Pasti Allah di dalam setiap kaum menurunkan rasulnya untuk melawan. Pasti itu Pak. Zamane Fir'aun sinten? Nabi sinten? Nabi Musa ya. Nabi Musa. Sejarah Rasul itu tidak bisa dilepaskan dari perilaku yang selalu beliau istiqomahkan. Apa? Kholwat, uzlah, selalu Pak niki. Semua Rasul itu tidak lepas dari kholwat atau uzlah, semuanya. Karena dengan jalan kholwat atau uzlah itulah akan membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang disebut syahwat itu. Makanya dalam kejawen itu disebut tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa lewat meditasi. Untuk pemurnian jiwa menuju kesadaran penuh bahwasanya segala-galanya itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Ayat ini kalau kita artikan di dalam syariat, lillah, untuk Allah. Tapi kalau saya terjemahkan dari tauhid, iku lillah, milik Allah. Kita nggak punya hak sama sekali, nggak punya hak pun. Wa'lam lan oleh sebab itu ngerti ya akhi wahai saudaraku, anna ama ainil qalbi sak temene wutone mripate ati anillahi saking Allah
iku asadu luwih banget apane khotron bahayane tinimbang min ama saking wutone ainil badan wutone jasad meripat jasad anil makhlukoti saking gak iso nontok wujude makhluk. Lebih bahaya butanya mata hati daripada butanya mata jasmani iki, Pak. Tadi saya katakan butone mata jasmani paling tidak umur kita berapa sih? 70 tahun lah ya, misalnya 70, ya 70 ini. Tapi hati bagaimana? Selamanya. Al-Isra 72 sudah jelas Allah katakan, "Mangkana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Sing sapa wong tatkala ning donya mripat atine wuta nang Gusti Allah, mongko ning akhirat pun juga begitu. Wala'ala wusula hadal kitab yu'ainu alal aqla fi khali muskilatan ini kurang patek cedha mataku, Pak. Sik kula ene lampu tulisannya cilik-cilik harokati gak cetha ya kudu nganggo alat pembantu lah ngoten lah niki cetha pun wala Allah usula hadzal kitab semoga dengan datangnya kitab ini iku yu'ainu alal aqalli fi khali maskalatin amma ainil qalbi anillah, setidaknya bisa membantu untuk menyembuhkan hati yang buta kepada Allah. Fanas'alullaha, dan kami mengharap kepada Allah ayuftaha uyuna qulubina sarian, lekas-lekas jenengan kalih kula meripat ati yang buta lekas dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Wal khulasatu utawi ringkesan anna sababa amma basori qalbi huwa, sesungguhnya proses sababiah hati yang buta diantaranya adalah innahu bisababil qalbi awir ruhi taro watas hadu watuhibbul ladatil hayati dunya. Innahu sak temene ati kang wutoh iku bisa babil kolbi kelawan sebabe ati awir ruhi utawa roh yang dimaksud ati iku taro nyawang utawa watas hadu yang dan bersaksi watuhibbulan nyenengi opo-opo ati ladzatil hayati dunya ing kesenangan dunya. Yang kesenangan dunya allati taj'aluha kang dateake ha ing allati opo asyahwatu nafsu syahwat mang sirokaan ing dadi opo tutup utawa jebakan litak yidir ruhi fi dzulmati, krono arae mbelenggu roh sampean kali kula mang ing dalam kegelapan. Fasiru mongko dadi apa alqalbu ati ku ghafilan dadi ati ingkang lalai anillahi saking Allah. Pak, sebab pertama hati kita gelap adalah karena hati bercinta kasih terhadap syahwatut, yang syahwatut dunia dijadikan nafsu sebagai jebakan, sehingga hati atau ruh kita selalu melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sapa Allah fi suratil takatsur ing dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Surat Al-Insyiqaq. Hatta zurtumul maqabir, ketika hati kita bermegah-megahan dengan syahwatut dunia, itu yang menjadikan hati kita lalai
dan hati itu sampailah pada akhir hayat. Wis, pertama alasannya kronologi mengapa hati kita buta. Yang kedua, inna hadat tafakhura, sak temene ikilah hati kang bermegah-megahan bila zati hadihil hayati dunya, kelawan kesenangan, keenaan kehidupan dunia. Jenengan wis mencari kesenangan dunia, sudah jenengan dapatkan, gak cukup, kita bermegah-megahan dengan itu. Bagaimana selanjutnya? Huwa iku utawi hadza iku alladzi yurithu kang dadekake apa alladzi alqalbal ing ati ndadesake alghaflata kang dadi ati ingkang lali anillah. Wa yaksulu lan dadi dalika ing mengkono ati dadi ati ilal maut sampai mati. Ya sudah, jenengan kali kula selekasnya harus mengambil sikap, sebab umur kita masih tersisa, kita manfaatkan untuk bertobat. Tadzakar, ingatlah, faida kana tatkalani ono opo ainul jasad, mripate jasad iku akma uta ya fakhudha mongko golek sira ha ing ndi fakhudha ila tabibil uyun, fakhudha fakhud mongko golek sira ha ing tombone ila tabibil huyub maring dokter spesial. Mripate dohir pingin waras sampean golek dokter spesial. Engko ana alat kanggo ndelok iki katarak apa klebon pikulan. Ngoten ya. Dadi engko ditontok. Jadi ada sebuah alat untuk mendeteksi lensa kita itu ada gangguan apa. Kok enggak bisa? Katarak tah atau hal-hal benda asing itu nanti terdeteksi, Pak. Tapi lebih susah maneh wa ingkanat ainul qalbi iku a'ma, nek utone ati mripate ati iki digolekno nang ndi fakhudha mongko ndolek sira ha ing tombone ndi muallimil akhirah, guru akhirat. Guru akhirat iku ya guru sing khusus didik tentang ilmu tauhid dan membaiat jenengan terus mengarahkan jenengan laku kholwat. Iki nek didelok koyok-koyok makhluk ya. Koyok-koyok guru tauhid, guru akhirat itu tapi aslinipun ati sampean kudu meyakini yen sejatine guru sak temene guru akhirat itu adalah Allah Subhanahu taala. Tiap saat nggih sampean nggih selalu diketing perkara jenengan beol atau buang air besar kecil, Allah di situ dilayani sampean. Coba kalau Allah nggak ngelayani, dindek po'o air kencing sampean sakit mboten? Wong kadar kentut dipinak Gusti Allah gak metu ngene ae wis puyeng-puyeng ya. Nang ya Allah. Ngono nek wis iso ngentut alhamdulillah. Kebanyakan iku ning lesan. Tapi hati sampean kali kula ora ngerti ning kono sing layani urip ning awake. Niki lho persoalan kita, karena di dalam hati kita penuh dengan penyakit hati tadi. Wis. Berarti tempatnya masing-masing. Dokter ada dokter mata dohir, ada dokter mata batin. Memang kayaknya seperti manusia guru akhirat iki, tapi sesungguhnya itu hanyalah Allah. Makanya tadi saya katakan, jangankan kita, langsung aja Rasul
Qur'annya sudah ada. Bukan kamu sesungguhnya Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, tapi aku Allah. Saya coba, mana yang gelem ngurai ayat ini? Ini disengit napa sengaja. Supaya apa? Supaya ati sampean iki mendewakan makhluk. Sampai ada yang mengatakan gini, kuwi nek gak ngurmati, muja utawa apa ya, nglayani duriyahnya kualat, ngoten nggih. Pak, sekalipun itu betul duriyahnya, menurut bahasa tauhid kami haram. Amin. Kalau hati sampean pujaannya kepada makhluk, iku pokal gawe mereka aja supaya dunia sampean dikeruk. Paham ah? Hanya itu sebetulnya itu. Apalagi yang ada kepentingan duduk duriyah ngaku-ngaku malah nemen niki. Pak nyun sewu, gen duriyah Rasul itu gak seperti itu. Kita lihat bagaimana sifatnya Rasulullah, sedik fatonah tablek ama intine Pak, akhlaknya sempurna. Baik akhlak secara hablum minanas, lebih-lebih hablum minal. Sehingga siapa yang hatinya berbudi luhur mesti ngalah Pak. Babakan rezeki ngalah. Artinya apa? Gini, beliau itu kalau bisa yang melayani, bukan dia yang harus dilayani. Itu Rasulullah. Makanya ghanimah, harta rampasan, setelah habis perang Rasulullah itu mundur. Hadis sahabat disuruh untuk membagi sing rata. Ya Rasulullah itu nek oleh bagian karen-karen gelem. Itu Rasulullah. Enggak Barang siapa yang tidak menghormati dan melayani duriyahnya kualat, gak dapat syafaat. Mbok nian. Kurang jelas dalam ayat yang mengatakan kul, katakan Muhammad, lillahi iku kedue Allah apa asy-syafaatu syafaat. Syafaat itu milik Allah, hidayah milik Allah, jami'an kelawan sekabehane. Ini langsung Pak Rasulullah disuruh Allah bersabda di dalam Al-Quran ini tentang syafaat. Iku miliknya siapa? Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah, kemilikan Allah. Apa asy-syafa'atu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane, semuanya milik Allah. Nang Kanjeng Nabi ku gak liwat tok. Ngoten lho asline. Terhadap hamba yang sami. Ilmu tauhid itu milik tok ngene untuk sampean. Asline sangka Gusti, sing duwe duduk klason, cuk. Sing milik iku Allah. Makanya ojo sampai jenengan iki salah pujaan. Ati sampean tetap miturut tauhid yang murni. Ini wajah tuat. Iya. You understand? Yes. Bisa-bisa tak ada wong nek Inggris Pak. Jadi pun dadi meripat wuto alasane sebab syahwat. Lah solusinya adalah jenengan kedah selalu berzikir. Itu cara nanti Allah akan membersihkan syahwat di dalam hati. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu tanyakan, monggo. Assalamualaikum. Tepangaken kula namine Pak Sutrisno saking Dayurejo, Prigen. Badhe tanglet Gus. Niku
Kados mana niki pun nggadahi manah, lek makhluk niki pun kula kubur lebet-lebet. Terus jenengan kedah ngelampahi muraqabah alam mukasafah. Niku menawi mboten ngelampahi niku mangke lek dibangsulaken teng dinten akhir niku wafat. Napa tasik dibalekaken dalam keadaan buta wonten teng akhirat pun ngoten mawon nyuwun panjerahane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Az-Zumar 18. Orang yang hatinya sudah mendengar ajaran Rasulullah di jalur tauhid, terus dia beriman, nek miturut ayat ini fayattabi'una aksan, mereka mesti melakukan, gak mungkin gak melakukan. Cuman aja coro tandang gawe wong adang durung mateng wis kedisian mati durung sama mangan. Pertanyaannya, apakah nanti akan dikembalikan? Miturut keterangan, orang yang sudah berniat melakukan kebagusan, taubat, itu sudah harapan. Berarti orang itu nanti langsung Allah sendiri pada saat perjalanan di alam barzah. Intine wis gak nganggo makhluk maneh klason, ngono lho. Utawa rasul yang lainnya misalkan, atau tabiin wis ndak. Lah enak Pak nggih. Langsung enak wis. Sampeyan ya wis gak doyan mangan, wis gak doyan duit, wis gak doyan mobil, karena sudah lepas. Lah keterangan mereka yang belum, nasinya belum matang akan dimatangkan oleh Allah. Lah biar gak ngerepotno wong Pak, matengno dhisik sadurunge mati. Kados ngeten, jenengan iki dipanggil Allah kengen menghadap, des pilih pundi berangkat dhewe, roh dalane mesti tutuk ambek dijemput. Ojo kemanjan. Artinya ngeten, mboten saged jenengan kalau sudah hati bisa menerima tauhid terus mboten nglakoni, mboten saged. Mesti nglakoni. Sekalipun kholwat iku jenengan ketika saat dalam posisi jasad iku jenengan duduk atau makan, mesti wonten ati iku sing nglebur lagi mang pitakone atiku wis ngimani yen sak temene makhluk iku gak wujud. Lah iki lah hasil dari ngelmu dengan laku toh, sekalipun itu hanya berapa detik. Wis mesti nglakoni gak kadik gak Pak. Cuman aja nek menurut sampean iku mang sing dimaksud nglakoni ku ngebleng ya toh. Mbuh 40 dina 40 wonge ngebleng, wis gak ketemu wong, gak ketemu bojo, gak nyambut gawe, bleng ati langsung terus ta wikir. Pak, kholwat iku terjemahe adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Ati ninggalno perkara iman sakliyane Allah kang sejati dalam aspek apa wae, habis itu nek iki wis ditinggalno wa yu'min billah, jenengan mesti ketemu iman yang benar. Inilah yang kusebut ketemu Gusti sekalipun 1 detik. Dan ini bisa terjadi di saat jenengan ini tidak kholwat secara khusus, tapi juga secara umum. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 2526.
Kanjeng Nabi ngoten. Dzikir itu dikawecoki terus baik siang maupun malam dalam posisi apapun. Jadi Pak, jenengan gak usah khawatir nek wis ati sampean iku ana iman yen sak temene selain Allah iku gak maujud, ya itulah sebetulnya hati ini sudah dalam keadaan baik, tinggal mempertahankan aja. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Kalau sudah memegang ini ya dah, status seperti ini, maka jenengan tinggal memegang taline Allah. Apa? Zikir. Lanjut. Terima kasih Yai dari Pandaan. Pertanyaannya masih ada kaitannya dengan pertanyaannya Ustadz yang dari Ndayu tadi. Sebetulnya saya sudah ada 2 tahun ini kholwat umum, tapi nyatanya kata bahasa Jawa itu gong lewang lewungnya hanya sebentar-sebentar. Cuman saya ngoyo untuk kholwat khos itu juga banyak rintangan di saya duduk di kholwat khos itu tadi. Saya juga ingat ngajinya ya yang beberapa bulan yang lalu, semuanya itu tidak boleh dioyo, si salik itu yang menjalankan adalah Allah sendiri. Tapi mengingat umur saya juga sudah tua, saya kepingin ngoyo untuk daim Yai. Jadi mohon amalan atau ritual tertentu, apa saya harus mondok untuk istilahnya konsentrasi untuk menuju titik daim tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan daim itu bisa dilakukan dimanapun tempat. Boleh di pondok, boleh di rumah bikin godaan sendiri, tapi yo pamit nang garwane anake, cek gak salah faham. Wis gak pamit mlebu ning nggo tampar. Akhirnya penyono niki sing enggak nanti. Bilang sama istri, anak, kalau saya pengen untuk daim sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan di dalam surah Al-Insan 25-26. Tadi saya katakan wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Iki dalil diperbolehkan ati sampean dzikir siri, yaiku dzikir sing diucapno ning ati ismu dat, nama Allah mboten apa-apa. Tapi ini tidak akan bisa membedah alam akhirat kecuali jenengan sertakan dzikir sirul asrar, yang di dalam sirul asrar ada 3 pintu tahap: su'aul basyirah, alam muraqabah; ainul basyirah, alam fana; hakul basyirah, itu adalah alam makrifat. Akhirnya ketemu nih la ilaha illa ana. Siap-siap hati ini gila pada Allah, dan itu wajib. Lebih baik hati gila bercinta kepada Allah daripada syahwatut dunia. Ini menurut pandangan kami loh Pak ya. Artinya bukan berarti apa syahwatut dunia, wujud materi itu kita hilangkan. Enggak selamanya begitu. Ini untuk limaslahatihim, maslahah keluarga. Sebab keluarga ya kegawan jasad, jenengan nggih kegawan jasad, pingin rokokan ya tuku rokok yang nganggo duit. Berarti ya nyambut gawe. Ora apa-apa.
Sing penting ati sampean terus zikir. Ketika zikir sambil jasad iki repot urusan dunia kok angel, ngebleng. Boleh. Itu tadi ya pamito. Kalau di pondok memang sudah kami siapkan tentang hal itu. Jikalau jenengan sir ning omah, monggo sak kersa. Apa wiridnya? Cukup jenengan iki ngikuti apa yang pernah Rasulullah lakukan. Ayat 25 al-insan itu dzikir sir. Terus ayat 26 wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu bukrata wa asila. Iki nek diterjemahno cara sarengat, nek bengi ku ojo turu wae. Jangan tedung blekok. Jangan. Tahajudlah, iki bahasa syariat. Tapi bahasa hakikat yang dimaksud fasjud lahu, tundukno atimu iku menyang hukum-hukum ketetapan Allah. Apa hukum ketetapan Allah? Anik butullaha waztanibut taghut. Iki hukum ketetapan Allah. Apa? Arahkan, condongkan hatimu mung dateng Allah wujude, waztanibut taghut, lan jauhi hatimu dari syahwatut dunia. Fasabbihu, dan bersihkan jikalau itu kemasukan. Bersihkan fasabbihu lailan tawilan, di dalam malam yang panjang. Maksudnya malam bukan malam ngalam iki, Pak. Yang dimaksud malam itu gelap, yang dimaksud gelap adalah sepining ati sangka dene perkara sakliyane Allah. Kayak dene lawa niku lho. Lawa niku wis apa nek metu kok bengi. Nek awan deladap-deladap karena kena cahaya. Artine nek ati iki wis sepi perkara sakliyane Allah, maka hati iku dadi padang nyawang Allah. Tapi dadi peteng nyawang sakliyane Gusti gak ono. Makane lawan nek dalu medal agak ketatap-tatap. Semakin gelap gak ono cahaya, semakin terang. Lah kalau kita deladap, makane ayo dadi lo kaesok lawa ya codot ngene. Sami. Lah wirite cukup dzikir sir dengan sirul asrar di tahapan muraqabah su'aul basirah. Su'aul basirah jenengan harus merasakan kehadiran selalu wujudnya Allah hidup itu dalam setiap napas. Nanti jenengan akan ditarik Allah sendiri di alam fana ainul basirah, nyata wujudnya Allah. Langsung saat itulah jenengan gendeng. Tak jamin gila sampean. Ati sampean niku gila nang Allah. Persis kayak dene wong turu. Dituki wedang ya ora bakal dicandak wong turu. Jadi sudah Allah lupakan hati terkait perkara apa sakliyane Allah, karena sudah dihanguskan Allah perkara sakliyane Allah. Akhirnya yang berlaku wujud sejati hakul basirah Allah, yaitulah makrifat mekaten. Sampai berapa hari sak sekeco panjenengan, sak sekecone. Ingat, ngoyo kaya apa ning berupaya duduk ngoyo sampean. Sebab nek iki sik kita akui kita yang ngoyo, iku sik nafsu. Ngoten lho. Makanya saya katakan ngalir ae gak abot-abot, supaya gak gampang ngaku. Kalau ada semangat himmah besar kuat, tetap no iku kabeh himmah Gusti Allah. Mboten napa-napa nek ngoten nggih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Gus, ketika si Salik sudah tidak bisa membedakan antara baik dan jelek, artinya baik jelek itu sama
apakah itu yang namanya fana atau ma'rifatul namanya fana dzikri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Salik sudah tidak ada perbedaan antara khairi wasari. Khairi wasari itu sudah enggak berlaku. Artinya enggak ada. Dikatakan fana udzikri atau dia itu ono makrifat, maka perkara aran luru tadi elek api iku enggak ada. Paham maksudnya? Ngeten lho. Apa sing dianggap wong elek dan apa sing dianggap wong apik bagi si salik gak berlaku. Apik gak diwastani apik, elek gak diwastani elek. Karena elek apik iku sik tarapan makhluk. Yang kedua, mengapa kok gak ada perbedaan artinya gak ada sebutan? Karena makhluk kan wis gak ono. Bagaimana akan muncul? Yang muncul itu adalah jais, wenangi Gusti Allah. Cakap dipaham nggih? Jenengan kali kula sing dereng wonten mriku, ya wis. Jarane ngelmu apik elek. Gusti Allah kok. Ayo kabeh nang elek. Lho iku lak boleh kok akalmu dhewe. Gitu. Nyun sewu Pak, iki gak iso direkayasa Pak, hilangnya gak bisa direkayasa. Sing menghilangkan bukan kita, nanging Gusti Allah. Ingat, ada fasal yang menerangkan tentang masalah ikhtiar, usaha, doa itu gak ada sangkut pautnya dengan peparingi Allah. Kita minta apa kepada Allah, lah itu dikasihkan Allah. Misalkan ya, lah peparingi Allah, anugerah Allah ikut didukno, itu enggak sebab teko donga, ikhtiar sampai ndak. Kok iso? Gini, apa sing diparingke Allah, iku sebelum zaman azali wis kecatet. Dungo sampean kali iku metune perkara anyar. Lah iki peparing perkara lawas. Apa mungkin perkara anyar tekoni sebabe tekoni perkara lawas? Ora iso. Justru sebaliknya perkara lawas lah sing dadekno sebabe tekani perkara. Wis logikane ngene. Apa mungkin anane anak sebabe tekoni bapak? Niki kuwalik. Mestine anane bapak iku sebab tekone sebab tekone bapak luwih dhisik katimbang anak. Niki diwalik kita. Untung aku ikhtiar usaha wirid ngene-ngene donga nang Allah akhir dijabahi. Nyun sewu, taraf kita di kelas syariat memang gitu. Akhirnya kita akan ngendel-ngendelno iktimat, ngendel-ngendelno laku kita, ngendel-ngendelno dungane, ngendel-ngendelno ikhtiari, tapi lali yen sak temene kabeh iku mau wis kecatet dening Gusti. Padha mbek ngene, sampeyan ndelok gedhong biskup Pak ning layar, iku gambar metu nang layar iku perkara anyar. Apa mungkin iki sok ndadekno sebabe kelis ning proyektor ana? Mboten. Justru anane kelis ning proyektor akhirnya dadi sebabe muncul gambar di layar. Berhubung kita melihat ing layar, lali ambek kelis. Dan gambar apa yang ada di layar itu gak meleset sak rambut pun dengan kelis yang ada di proyektor. Kelis niku film ya niramine biyen niku kelis Pak kula nek ngarani. Iki gambar wong mangan, pas muncul ya wong gak mungkin.
gambar mangan kuno gendaan. Oh, mboten enten. Tahun 80 kula niki seneng nonton filmnya Roma, Pak. Satria bergitar. Nah, sawanane sampak digondol ning pondok kula. Saking senenge. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata tak delok iku tak ngen-ngen. Gambar di layar iki tak urus. Tekan ndi iki ya? Akhire kula turut sinar wau, Pak. Akhirnya kula noleh ning mburi. Loh, lah iku ana cendela cilik. Ternyata cendela cilik iku lensa. Sumbere metune cahaya klub wados tekan ndi iki? Sret. Mlebu nang ngene proyektor. Asline kok ndi? Teko genset. Nek gensete mati, gak ono gambare ning layar. Nggih mboten? Oh, iki maksudnya apa? Dibuka di dalam surat An-Nur ayat 35. Ikilah proses perjalanan kita. Manakala kita ingin wa inna ilaihi rajiun. Nek wong Jawa nek jenengan pengen estu-estu ngetrapno la haula wala quwata illa billah utawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaiku sangkan paraning dumadi jenengan harus ada tindakan manunggaling kawula Gusti. Nek cara bahasa Quran, bertauhidlah, kholwatlah, meditasilah, baru sok mendekat dan ketemu Gusti. Ngaten lho, bukan sing dimaksud ketemu manunggal iku si makhluk roh iku sok ketemu zate Allah, mboten. Fana isak liyane Allah, nyatane Allah mekaten. Jadi si salik ketika sudah Allah tarik ning fana udzikri, maka benar nggak bisa membedakan mana apik mana elek ing mungguh wong umum. Karena dheweke wis difana nondugi mriku. Mekaten nggih? Oke, wonten melih. Ibu wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyuwun keterangan kelajenganipun surat Az-Zumar Gus ayat 49. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami, kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu di antara karakter tabiate atine wong sing isih buta. Ketika dia dihadapkan Allah perkara sing membahayakan, rapena, dia berupaya untuk keluar dari itu. Dia berdoa, memohon dan beramal, ikhtiar, usaha. Ketika sudah bebas dari itu, dia akan berkata sebab teko dirinya sendiri. Ati mboten saged tembus nang alam akhirat ketemu Allah, beriman hanya mboten saged karena hati masih dalam keadaan buta. Dan inilah Pak, puluhan tahun kita lakukan sampai kita berumur berapa ini, masihkah kita tetap di situ? Makanya momen-momen maulid niki, mengapa Rasulullah kok yang diperingati maulid sementara kita umat iku kematiannya? Itu artinya ada pesan tersendiri di dalam memperingati maulid ini.
lekaslah wa anibu ila rabbikum, lekaslah jiwa ini bangkit dari keterburukan menuju kefitrahan. Karepe ngoten. Boten nggur diperingati hari Maulid terus ngetokno gandal-gandul niku banyak. Rebutan. Boleh aja momen-momen itu kita lakukan, tapi mana pesan Rasulullah yang harus kita indahkan mana? Kalau kita bicara Maulid adalah hari kelahiran, hari kefitrahan, mestinya bagaimana cara sisa umur kita itu hati ini sudah terbebaskan dari belenggunya hawa, mestinya gitu. Padahal banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Itulah pesan dan kewajiban seorang Rasul untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang disebut al-ulama warasatul anbiya, mestinya apa yang dia sampaikan itu harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan. Enggak boleh disembunyikan. Oleh karena masih pertimbangan hukum dohir, akhirnya lah daripada gegeran. Ngoten. Lemah Pak, dakwah kayak ngene iki lemah. Tentang masalah dakwah niku wonten 3. Pertama, bilyat, duduk beliat sedokan niku lho ya. Dengan kekuasaan. Cara umpama saya sebagai kepala desa, berarti aku ada nominasi bilyat. Dengan kekuasaan itulah untuk menegakkan hukum. Gak iso bilyat bil lisan, berarti dakwah. Lah dakwah ini kudu nyampekno sing abang yo abang, sing putih yo putih. Dadi ojo diputer abang tadi putih. Lemah dakwah adalah bid'ah. Lah daripada gegeran menengai. Tak dongakno muga-muga sebelum bongko wis balik ngoten. Wis iki lemah-lemahe doa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang kita ditaruh di mana oleh Allah? Anda yang punya kekuasaan, gunakan sebagai kekuasaan itu untuk menegakkan agama. Sing kula maksud menegakkan agama dinu tauhid ini. Sebab Allah katakan inna dina indallahil, agama sing diridai oleh Allah. Indallah iki di mata Allah lho ya, mboten di mata manusia, adalah al-Islam. Islam yang bagaimana? Tergantung kita memaknai teko syariat atau hakikat. Islam itu adalah pasrah, Pak. Wa aslimu lahu, pasrahkanlah terhadap Tuhanmu. Tapi sebelum ayat ini didahului wa anibu ila rabbikum, Anda akan pasrah itu benar manakala sudah ketemu Allah. Kalau belum ketemu Allah, durung kenal Allah, iku pasrahan, Mbak. Ya dah, pasrah hanya bilisan. Cara hati sih medongkol. Nek umpama gak cocok, Gusti wis sedaya kula pasrahno. Kula tak nandur padi niki tak pasrahno, men. Apik elek ya apa jari jenengan. Oh iya. Kita kok itanggane son, sapa sing nyukulno? Ya Gusti Allah. Terus pari iku bisa metu isine sampak menguning, ya Allah. Iya. Terus telung dina ajenge kula paneni Pak, dientekno tikus, son sapa sing ngentekno? Mau weneng ngoten niku. Atiku iman mesti tikus. Mesti Pak atiku mangkel nang tikus. Wis dengan cara apapun tikus tak kejar-kejar. Itulah kita.
Durung ketemu Allah kok wa aslimu, nggak bisa. Ngomong sing iso awak dhewe. Lah isoe wa aslimu lahu, ikut menetapi tempat yang sebenarnya. Kita kholwat dulu Pak, baru sedaya nasib pasrah nang Allah. Pun boten bingung, akhir dijawab Allah dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Baru itu terjadi. Jadi Bu, perkawis surat Az-Zumar ayat 49 ini adalah percontohan hati kita yang dalam keadaan masih buta. Nek diwenehi perkara gak enak ya susah, nek diwenehi perkara enak iku seneng sampak lali sapa sing duweni seneng. Mekaten. Akhirnya Allah dalam beberapa surat, hanya satu surat yang menjelaskan tentang Ar-Rahman, tentang anugerah Allah itu yang sering kita khianati. Fabi ayyi ala irabbikum atukaz, dibolan baleni sampak berulang kali. Itu menunjukkan bahwasanya kita manusia hati bersifat garangan, nggih, bersifat culas kepada Allah, selalu lalai terhadap siapa bendoro kita. Malah ini lebih baik anjing yang tahu tuannya. Beliau itu lebih baik daripada kita di mata Allah. Mekaten. Cukup? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena ini nanti jenengan ada kegiatan lagi musyawarah kali sedaya jamaah, maka boten terlalu lama-lama kita ngaji awal sampai akhir sedaya napa ingkang sampun Allah berikan estu-estu dados ilmu ingkang manfaat, termasuk terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.